Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, selamat datang dalam acara SKIP Innovation 2023 yang kedua di hari kedua Minggu 9 Juli 2023. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dan rahmat-Nya lah kita masih dapat diberi kesempatan untuk melanjutkan acara pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kembali lagi dengan saya Siti Latifah yang akan memandu acara hari ini hingga selesai. Baiklah, seperti biasa, adapun tata tertib yang harus dipatuhi selama acara berlangsung. Seluruh peserta diharapkan menghidupkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disiapkan panitia. Peserta wajib mematikan mikrofon selama kegiatan berlangsung. Mikrofon peserta dapat diaktifkan ketika sesi tanya jawab atau diizinkan panitia. Peserta menuliskan format nama sesuai yang tertera, peserta underscore nama lengkap. Absensi akan dibagikan saat kegiatan sedang berlangsung. Selanjutnya saya akan membacakan beberapa susunan rangkaian acara pada pagi hari ini. Yang pertama itu pembukaan dan pembacaan susunan acara, lanjutan materi dan praktik bersama pembicara, dilanjutkan kesimpulan materi, yang keempat pemberian sertifikat narasumber, doa penutup, dokumentasi, dan penutupan. Baiklah, langsung saja kita memasuki rangkaian acara yang pertama agar acara berlangsung dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Marilah bersama-sama kita memulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi lanjutan dan praktik bersama pembicara. Kepada para peserta boleh diperhatikan dan diikuti. Jika ada pertanyaan, boleh langsung saja diketik di kolom chat. Kepada Kak Zidan, kami persilakan. Oke, bentar ya. Oke, udah kelihatan share screen aku. Iya, Kak, sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi kita bakal lanjutin belajar kita kemarin. Jadi hari ini kita bakal ngeliatin gimana cara backend kita selanjutnya. Mulai dari throw error sampai kita buat database. Oke, pertama-tama mungkin sebelum ngoding, aku minta kalian itu dulu ya, akses MongoDB. Nah, karena kita bakal buat database. Oke, chat. Nah ini. Terus kalian nanti langsung sync in aja buat akun. Aku keluar dulu ya. Hmm, buat akun, terus sync up. Kalian bisa pakai kita atau Google. Aku pakai Google aja biar cepat. Oke, terus submit. Oke. Nah, yang untuk ini, nah nanti kalian udah masuk ke sini. Ya mungkin itu ya sebelumnya. Bentar. Oke, nanti kalian tinggal next aja untuk buatnya itu. Terus pas sudah di deploy database, kalian bisa pencet yang free aja. Terus ganti untuk contohnya itu aku Singapura yang dekat. Nah, namanya ini karena kita membawa konteks aplikasi, jadi buat itu aja ya, my contacts.
Nanti tinggal create. Nah, nanti kalau udah di sini biar simple buat aja admin-admin. Karena ini cuma untuk uji coba. Main admin, create user. Oke. Nah, ini biarin aja. Cek database akses kalian. Udah ada. Terus network access. Nah, ini diedit dulu ya. Diedit. Di allow access from anywhere. Di confirm. Karena ini biar kita bisa mengakses dari IP mana aja. Soalnya kalau IP-nya fix kayak tadi, kadang-kadang IP kita tuh sering berubah sendiri kan. Nah, itu bisa error sih pas connect ke database-nya. Jadi kita simpen aja dulu ini. Kita biarin semua orang bisa. Oke. Terus kita ke database. Nah, kalian pencet connect. Oke, terus nah ini MongoDB for VS Code. Kalian copy dulu. Oh ya, sebelumnya itu ya, nanti kalian buka VS Code kalian, terus cari MongoDB aja. MongoDB, nah nanti install yang ini. Yang mana? Yang ini, yang MongoDB for VS Code ini. Nah ini. Terus nanti kalau udah diinstal harusnya nggak lama sih, soalnya nggak besar juga. Nanti langsung di reload aja itu aplikasi kalian VS Code. Jadi tinggal diklik, nah ini nanti ada kayak gini bentuknya. Oke, mungkin aku disconnect dulu. Oke. Nanti kalau baru itu nanti mencet ini, tanda tambah ini nanti ada kayak connection street. Nah, itu kalian pencet connect. Oh ya, sebelumnya simpen aja dulu ya itu DB connect kalian di sini ditaruh di notepad untuk VS Code-nya disimpan, dipaste. Nah, kalau aku tadi soalnya kalau baru mulai itu kalau nggak salah agak lama sih untuk make kontasnya itu di payload-nya itu agak lama. Jadi dicatat aja dulu kalau udah. Terus di spasi di sini. Nah, habis itu di enter. Oke. Oh ya, belum belum. Nah, ini password ada password kan. Diganti password kalian tadi, aku tadi admin. Eh, Terus username biarin aja, habis itu di enter. Nah, nanti dia langsung connect. Udah connected gini. Nah, ini biarin aja. Habis itu eh, go back, masuk ke driver. Nah, ini untuk di kodenya nanti. Kalian copy aja dulu. Nanti kita sama-sama masukinnya. Oke, bukan. Oke. Nah, ini disimpan di sini. Ini juga ganti jadi admin ya. Jadi admin. Kalau password kalian apa? Oke. Kita simpan aja dulu ini. Sip. Karena belum kita pakai sih. Yang penting kalian udah buat database-nya aja. Oke. Nanti mungkin aku balik lagi ke sini. Nah, oke. Nah, jadi hari ini sebelum kita ke situ, aku bakal ngulangin dikit ya. Jadi kita udah buat tadi itu udah buat itu ya, udah buat controller. Kita juga udah buat di tandernya tadi, tander FPS-nya tadi. Coba aku balik lagi ke sini, terus kita CD masuk ke kontak SK tadi. Nah, ini clear PM Rande. Oke. Sip. Eh, Kalau kita tes masih bisa ya. Harusnya masih bisa tambah kontak. Put. Oh, putnya harus ada ID-nya. Terus ada dialetnya. Oke. Nah, kalau udah bisa, kita bakal belajar nih gimana cara kita buat handling error. Error. Jadi handling error itu, oh ya bentar. Saya, hmm, oke. Jadi handling error itu untuk itu biar kita bisa dapat tahu gimana pas kita proses development atau pas proses testing, bagaimana yang, karena pas proses development itu throwing error itu salah satu langkah yang yang penting ya dan harus dilakuin biar kita pas buat satu aplikasi pas kita ngalamin error kita bisa tahu apa sih yang error. Oke. Pertama-tama mungkin di bagian
add kontak ya kita buat dulu untuk errornya itu. Kalau kita lihat tadi pas di sini ya, pas kita kirim di mana postnya, nah dia udah ada error eh, gara-gara nggak ditambah ID. Oke. Nah ini ada tambahan kan. Jadi pas kita hapus, nah dia masih bisa, harusnya nggak bisa, harusnya kita kasih handling error kalau belum ada dua hal ini, yang lainnya ada tiga-tiga ini, name, address, sama number, harusnya dia ada error gitu. Masih error ke kita. Oke, coba kita ubah dulu di sini. Karena request body ini dapetin tiga hal ini, tiba-tiba tinggal kita destructing aja. Jadi di JavaScript ECMAScript 6 itu dia ada proses destructing namanya itu, dimana dia bakal bisa ngambil objek-objek yang ada tadi kayak name, address, sama location tadi, dan objek lainnya yang namanya beda nggak masalah. Nah itu tinggal kita panggil aja namanya. Misalkan tadi itu name, terus ada apa lagi? Address, terus ada number ya. Oke. Nah, terus sama dengannya ini nama property objek yang tadi. Ini dalam hal ini request body. Di mana request body ini punya property name, address, sama number. Jadi nanti masing-masing name ini, masing-masing variabel yang ada di destructing ini bakal punya nyimpen nilai dari tiga hal ini, name, address, sama number. Dan itu disesuaikan ya, tanda kurungnya ini. Kalau dia array ya harus pakai jadi array, tapi kalau jadi objek berarti dia harus pakai kurung kurawal gini. Oke. Selanjutnya kita mau ngecek nih, gimana cara ngeceknya. Kita pakai if aja dulu. Eh, name, kalau namanya kosong, terus atau address ya, address, atau number. Oke, kurang D. Ini bakal ngecek apabila kalau kita ngirimin data yang kosong, misalkan name-nya nggak ada atau address-nya nggak ada gitu. Nah, dia bakal ngecek di sini. Kalau name-nya kosong kan berarti dia true kan, false kan. Nah, false tadi jadi true. Biar kita bisa masuk ke dalam handling error ini. Oke, aku balikin lagi dulu. Terus kita kirim status kodenya. Kalau di error tuh 400. Terus kita kirim juga throw new error. Kirimin string dulu aja. Field is not complete. Oke, throw new error, field is not complete. Sekarang kita tes. Kita coba dulu kalau dia bisa. Oke, masih bisa. Tapi coba kita ambil sini. Nah, dia bakal throwing error. Dan ini sama ya. Field is not complete di sini. Nah, itu bakal kita lihat. Oh, ternyata dia belum ada ngisi ini nih. Si nomornya. Kalau kita balikin lagi. Kenapa ini? Oh, kita send. Nah, ini bakal bisa lagi tambah kontak. Oke. Terus biar lebih bagus lagi ya, kalau kita lihat di sini, susunannya di sini, dia ada kayak ada middleware gitu. Nah, kita juga bakal buat middleware-nya, di mana kita bakal misahin si error ini biar dia lebih baik lagi, lebih logiknya lebih kelihatan untuk throwing error. Jadi nanti pas dia throw error, dia akan masuk ke servernya dulu ke sini. Nah, nanti di servernya ini baru dimasukin ke dalam eh, tempat yang benar-benar untuk mengelola errornya, masih pesan ke kita. Oke, kita jadi buat folder dulu, nih folder namanya middleware. Middleware, oke, terus new file, kita buat namanya itu error handler ya, .js. Oke, nah, kita masuk ke sini. Oh, tak, aku besar dulu. Kita masuk ke sini, terus kita buat namanya error handler juga. Oke. Oke, terus jangan lupa di export, modul export sama dengan error handler. Oke. Nah, di sini kita bakal nerima itu adanya error, terus ada respon, ada request, terus ada next. Pertama tuh kita bakal coba dulu ya, gimana cara jalan alurnya itu. Cross respon, titik send, JSON ya, JSON, terus kasih objek. Pertama tuh ada statusnya. Aku mau dapetin statusnya itu respon titik status.
kode, terus aku mau dapetin titelnya kita buatin aja dulu tuh sementara. Field is not complete. Terus kita masukin pesannya apa, ngambilnya dari error juga, error titik message. Terus terakhir itu stack tracking. Stack tracking. Oke. Bentar aku lihat dulu untuk yang ini error handlernya itu oke. Stack trace ya. So, stack. Oke. Kita coba dulu. Eh, Caranya nyobanya itu berarti kita harus pakai dulu ya di dalam server JS kita. Balik lagi ke sini terus kita panggil jadi cons error handler file middleware error handler. Oke. Terus copy app use kita masukin ke sini. Oke. Nah, kita tes. Harusnya pas kita ada error ya di dalam sini di API konteks ini, dia di sini. Nanti dia bakal ke sini, terus dia akan ngecek. Kalau ada error dia bakal throw. Terus throw itu dia bakal balik ke server JS lagi, masuk ke error handler, terus jalanin ini harusnya. Tapi kita tes dulu, kita lihat bener nggak dia masuk. Tes masih bisa. Kita ambil ini coba. Oh, dia bakal masuk sini REST-JSON is not a function. Dia tetap error sih, tapi keluarnya itu agak lain ya. Harusnya bentuknya bukan gini. Coba kita cek dulu. Kayaknya aku terbalik sih masih. Coba eh, harusnya request dulu. Coba kita coba lagi. Nah, baru dia benar. Baru errornya sesuai yang kita mau. Jadi dia akan ngasih tahu status errornya apa, 400, titelnya apa, message-nya apa. Message-nya itu dapat dari yang dikirim ya. Jadi di sini kita kirim file field is not complete, maka di sini juga. Terus ada error field-nya ini, stack tracking ini bakal ngeliatin di mana sih sebenarnya errornya itu terjadi gitu. Kalau walaupun banyak sih di sini errornya. Nah, kita balikin lagi sekarang, kita send lagi, oke ditambah kontak. Selanjutnya itu kita harus itu ya, kita harus bentuk lagi biar dia agak bagus itu konstannya. Jadi aku udah buat file kayak konstan ini di sini. Nah, konstan ini. Nah, nanti konstan ini bakal kita buat untuk ngasih tahu pakai switch case error apa sih yang sebenarnya yang terjadi gitu sesuai dengan kode-kodenya kayak 400, 401, 403, 404, 405 gitu. Kita bakal sesuaiin sama ini. Caranya itu kita buat lagi di sini file namanya tuh sama aja constants.js. Habis itu kita ekspor titik constants sama dengan ya oke. Okay. Mungkin kita ketik sama-sama aja validation oke. Okay. Error unauthorized. Terus apa lagi tadi not forbidden, not found, not found, server error. Oke, terus kita masukin kodenya 401. Oke. Nah, kita udah masukin ke sini, udah sama juga untuk ininya. Kita tinggal panggil di sini berarti di arrow handle-nya. Tadi kan udah kan di arrow handle-nya, berarti tinggal di arrow handle-nya ini dipanggil untuk konstannya. Konstans. Constants. Oh ya, harus dalam bentuk ini ya, objek ya. Constants itu sama dengan require. Dia ada di
Constance. Oke. Ntar aku lihat dulu sama nggak namanya. Nah, habis itu kita harus nangkap nih. Kita kan mau pakai Swiss sketch bedanya per satu kode kan. Berarti kita harus buat dulu satu kodenya ini, terus ambil dari respon titik satu kode. Nah, terus kita harus buat itu juga ada ternary operator ya untuk handling di sini juga. Jadi misalkan kalau satu kodenya itu eh, nggak ada sesuai sama yang kita buat ini 400 sampai 404 ini, maka kita harus masukin yang lain. Jadi gini cara buatnya. Kalau dia ada berarti sama aja masukannya. Terus titik 2 500. Jadi kalau dia bukan 400 sampai 404 berarti dia 500. Jadi kalau ini bernilai true, maka dia akan ngambil yang ini. Kalau yang false, dia bakal ngambil yang ini. Oke. Misalnya itu kita bakal buat switch case di sini. Switch. Terus, oke. Switchnya ini bakal berisi satu kode. Dia bakal bandingin satu kodenya yang mana. Terus kita bakal buat cache di sini. Ya. Cache-nya itu konstannya tadi ya. Jadi konstan titik validation error dulu. Habis itu masukin yang ini. Oke, jangan lupa di break. Oke. Terus yang lainnya case constant titik authorize. Terus lagi aja dulu. Constant titik server error. Not found. Oke. Titik forbidden. Oke. Nah, kita copy aja dulu ini, jadi kita ubah sendiri. Ini break, ini break, ini break, ini break. Oh, ini kenapa? Bentar ya. Oke. Terus kita masuk ke sini buat default. Console log. Server secure. Oke. Oke. Ntar, ini nggak masih error. Oh, sorry. Kelebihan. Oke. Nah, kita ubah sekarang jadi ini unauthorized. Misalkan. Terus ini ganti jadi server error. Ini kontak is not found. Oke, terus forbidden. Kontak. Oke. Ini bakal kita pakai nanti ya, tapi biarin aja dulu. Ini untuk handle error kita. Nah, kalau kita coba lagi di sini, harusnya masih bisa sih. Dia nggak bakal ganggu. Nah, oke. Oke. Next itu kita bakal ngecek lagi ya. Kita cek dulu apakah yang ada kita ini udah sesuai. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, oke. Kayaknya udah sesuai ya. Selanjutnya itu kita bakal ngecek ke dalam controller kita. Di controller ini. Hmm, Nah, ini bakal kita modifikasi lagi untuk karena kita bakal komunikasi sama server ya. Nah, jadi sebelum sama database sama MongoDB nanti. Nah, itu pertama-tama bisa pakai try and catch. Tapi di sini aku bakal pakai Express aja karena kita tujuannya pakai Express.
Jadi nanti kalian buka terminal kalian lagi, terus kalian harus install yang namanya itu, ntar aku buka paketnya. Itu ada, nah ini ada Express Async Handler ini. Sama nanti Mongoose. Oh, sekalian aja mungkin Mongoose. Ini untuk sama apa untuk koneksi sama database MongoDB-nya. Untuk Express Async Handler ini untuk ngendaliin kalau kita udah terhubung sama database terus kita ada error. Dan nanti Express ini bakal throwing errornya langsung ke dalam error handler yang kita buat tadi. Jadi kita nggak usah pakai try and catch. Oke, berarti kita install satu dulu. Nggak masalah sih, aku install lagi dia bakal nimpa aja. PM install Express Async Handler. Nah, ini terus kalian enter aja. Oke, habis itu Mongoose jangan lupa PM install Mongoose. Oke, bentar aku ngambil link itu. Install Mongoose kalian. Nah ini, kita aku taruh di chat ya. Untuk Mongoose sama yang Express Async itu. Nah, itu untuk Express sama asingnya. Kalian bisa baca-baca lagi di dokumentasinya untuk apa itu. Tapi itu yang kita perluin. Nah, terus kita bakal masuk ke sini lagi. Nah, sekarang aku udah import ya, jadi asing handler itu. Kalian bungkus aja dulu. Jadi tambahin di sini asing misalkan. Oke, terus kalau di Visual Code itu shift tanda kurung, kurung otomatis, terus masukin asing handler ini. Nah, gini jadinya bentuknya ada asing handler, terus ada tanda tutup sama asingnya. Kenapa asing ini untuk apa? Asing ini beda ya sama asing handler yang ini. Asing ini fungsinya untuk itu ngasih tahu kalau kode kita ini butuhnya asinkronus. Jadi kita harus tunggu dulu koneksi sama database kita selesai, proses pengambilan datanya, habis itu baru di jalanin lagi kode yang bawahnya. Kalau kita nggak pakai asing ini, nanti kodenya bakal jalan terus sampai nunggu kode yang masih proses loading. Dan itu bakal error, ya bakal error kalau nggak bakal ada kayak debugging gitu, ada bug di kode kita. Oke, ini kita next aja ya. Di sini tambah yang semuanya aja, langsung semuanya. Oke, asing juga asing. Oke, terus kita buat, oh ya sorry. Hmm, oke, oke udah semua ya. Oh ya BTW MongoDB tadi aku tes tadi pagi mungkin agak agak itu ya kayak ada lag gitu. Kayaknya servernya lagi diperbaiki. Jadi mungkin kalau ada error di MongoDB-nya, dibiarin aja dulu. Kalau kalian merasa kode kalian udah bener semua, nggak ada celah gitu, tapi tetap aja error, berarti itu kayaknya di MongoDB-nya sih. Soalnya memang eh, kalau lagi rame, apalagi kita yang punya gratisan kan itu biasanya memang di agak lemot untuk itunya, koneksinya. Oke, oke udah buat ini, berarti next-nya kita bakal koneksi itu ya untuk ke database-nya. Jadi di yang kalian set tadi, mana sih? Nah, yang di VS Code tadi, kalian boleh copy ya, yang VS Code kalian tadi itu, yang kalian udah copy tadi. Harusnya udah selesai sih di database deployment kalian itu. Jangan lupa dicatat namanya Pak. Misalkan aku kan my contacts kan untuk database-nya. Kalian jangan lupa itu juga. Nah, nanti di kontak SK ini kita bakal buat, kalau kita lihat di sini ya, itu config, ada config, habis itu juga ada models. Nanti kita bakal buat config-nya dulu. Jadi di sini kita buat folder baru namanya config. Nah, ini untuk ngatur database-nya. Nah, itu kita masukin library connection. Yes, oke.
Terus kita tadi udah install Mongoose ya, harus aku kecilin dulu ini lagi ke sini. Ya udah ada MongoDB. Nah, kalian cek dulu udah berhasil connect belum di sini. Mongoose kalian MongoDB.net-nya. Karena itu harus ditambahin sih kalau belum. Jadi caranya tadi ya, kalian masuk ke sini, connection string, klik connect string ini, masukin yang kalian copy tadi, si itu yang di Steam tadi, terus paste di sini. Nah, terus jangan lupa dimasukin password kalian. Kalau aku ini karena udah buat, jadi nggak perlu lagi. Harusnya bisa sih connect. Kalau nggak bisa, mungkin di reset aja dulu itu VS Code kalian, terus baru coba lagi. Atau kalau masih nggak bisa, berarti di MongoDB-nya sih, berarti harus di reset, mungkin di logout gitu, login lagi habis itu. Mungkin aku next aja ya. Nah, di sini setelah kita buat ini ngilang. Oke, kita biarin aja dulu. Oke, cancel, masuk ke error handlernya tadi. Mana DB connection? Oke, DB connection tadi kita bakal buat koneksi ke database kita. Jadi masukin dulu si cons-nya itu. Kita import dulu mau ngosnya. Cons, mau ngos, oke, kalau kita lihat di sini di DB connection ini, yang contohnya ini, nah kita bisa lihat kalau dia udah koneksi sama database kita. Oke, terus kita masuk ke NV kita. Nah, di data NV ini, oke, aku udah buat ini ya. Ntar aku ganti lagi, coba kita masukin lagi dari awal, database connect. Nah, itu kita bakal ambil lagi. Nah, kalian ke browser kalian tadi, database kalian, terus connect, ambil, klik yang driver tadi. Nah, itu versinya pilih yang 4.1, habis itu di copy yang stringnya itu, at your connection to string. Nah, baru dimasukin ke dalam sini. Oke. Nah, ini apa yang bakal diganti? Yang ini admin juga jadi admin. Oke. Terus ini kalau kita lihat di sini itu bakal namanya sesuai itu ya. Kalau kita lihat NV yang ini, tar, kita lihat NV yang ini, nah itu bakal namanya konteks BE. Kalau kita buka ini, nah dia ada konteks. Karena kita buatnya my contacts, berarti harus digantinya jadi namanya ini. Jadi nama sesuai. Di sini namanya my contacts. Oke. Oke. Nah, kita tes gimana caranya biar ini bisa tahu terhubung atau enggak. Kita balik lagi ke server concern controller di DB connection ini. Oke, terus buat function cons DB connection sing buat. Oke, kita bakal buat try and catch di sini. Catch error. Oke. Nah, aku buat di error dulu itu kita kasih itu ya proses console log aja dulu, console log errornya apa, terus kalau dia masih error nanti dia bakal exit sendiri, karena nanti kalau kita nggak exit eh, dia bakal ngelup gitu. Oke, jadi prosesnya sama kayak kemarin ya, itu fungsi bawaan dari JavaScript-nya, sama exit juga fungsi bawaan dari JavaScript. Oke, next, ntar aku lihat dulu. Kalau kita lihat di sini, nah kita bakal connect ya, connect sama proses NV kita, dan dia itu pakai async juga. Jadi kita bakal balik lagi ke sini. Kita bakal connect sama dengan, jangan lupa di wait, mongos, terus connect.
ini ngakses proses environment kita sama tadi apa namanya? Database connect. Database connect. Oke. Pas dia udah connect, habis itu kita bakal liatin di konsol kita. Solo. Oke. Terus kita pas baru ini ada connect titik apa tadi connection sama host. Titik hostnya apa sama titiknya. Oke. Oke. Misalnya kita ekspor dulu ya, di export sama dengan DB connection. Oke. Sekarang kita pakai di server kita. Hmm. Const DB connection. Itu bakal require. Ini ada di mana tadi file? Di config DB connection. Terus jalaninya di atas sini. Nah, nah oke. Yang aku udah berhasil ya. Kita lihat di sini kita udah database connected. Ini host aku sama ini namanya tadi, my contacts tadi. Nah, oke. Berarti name sama host kita udah masuk sekarang. Okay, next. WhatsApp. Base connect. Selanjutnya apa? Kita kan udah connect nih. Kita udah connected lewat MongoDB. Kita juga udah connected di kode kita. Nah, selanjutnya itu kita bakal buat skema ya. Jadi models itu kayak untuk struktur skema kita. Jadi kalau kita di sini dia ada models di sini. Nah, kayak ada models. Nah, kita bakal buat yang kayak gini untuk kontak skema kita. Jadi kita sama-sama buat di kontak SK new folder itu models data models. Oke. Terus kita bakal new file kontak juga kontak models .js. Oke. Nah, di sini kita bakal response lagi. Kita bakal pakai mongos lagi di sini untuk buatinnya. Oke, mongos. Nah, setelah itu kita bakal buat namanya ya, skemanya. Di sini ada kontak, kita buat juga di sini berarti. Kontak skema. Oke, mongos nih. Skema ya. Skema. Nah, bakal ada objek, terus, nah ini bakal jadi struktur itu ya, struktur untuk dokumen kita nanti. Jadi di dalam MongoDB itu sendiri, dia itu nyebutnya kayak ini ada kayak, bentar, nah, ini kayak ada dokumen, ada skema, ada indeks. Nah itu kayak bentuknya kayak gini untuk struktur data dari si skema kita si standar tadi. Aku lihat.
Oke. Ini ada name, ada address, sama ada number. Jadi kita buat name dulu. Name itu type-nya itu bakal string. Terus dia juga punya rule. Ntar aku lihat dulu rule-nya itu. Nah, required. Jadi required-nya bakal ngasih tahu sama MongoDB-nya bahwa ini nih harus ada. Jadi name itu harus ada di dalam struktur datanya. Kalau nggak ada, dia bakal nolak gitu atau error. Di situ kita kasih array true. Artinya required-nya true. Terus kalau nggak ada, dia bakal ngeluarin error ini. Your field name is not complete. Nah, habis itu lanjut lagi, kita lihat di sini ada address sama number ya. Kita save dulu. Press. Juga kopas saja. Your field address is not complete. Oke. Selanjutnya itu kopas saja lah. Koma sama number ya. Oke, number. Namanya sering juga ya, karena banyak. Terus satu lagi tuh ada namanya timestamp ya. Jadi aku tambahin di sini. Timestamp ini bakal dibuat secara otomatis kalau kita kasih tahu. Jadi timestamp sama dengan true. Oke. Nah, ini bakal dibuat otomatis, jadi bukan kita yang ngasihnya. Nah, habis itu kita bakal ekspor si kontak skemanya, tapi ngekspornya itu bukan langsung kayak gini ya. Udah ekspor sama dengan kontak skema. Nah, jadi dia harus dibungkus dulu dalam Mongos. Mongos itu ada model kalau nggak salah. Models, terus namanya apa? Aku buat kontak, terus kita kasih kontak skema. Nah, kalau kita lihat di sini, nah itu bakal ada kontak sama kontak skema juga. Itu modelnya. Oh ya, model, sorry. Oke. Oke, harusnya udah benar ya ini. Name-nya udah ada, address sama numbernya. Selanjutnya itu kita bakal pakai ini, si kontak model sini untuk dipakai di nantinya di dalam kontrol kita untuk buat datanya. Oke, ntar aku buat Kak dulu. Ini kita coba yang get kontak dulu ya. Jadi kita ekspor dulu si kontak modelnya ini. Kontak namanya. Jadi dia ngikutin nama yang ini, kontak ini. Terus sama dengan require. Jadi di mana ya? Oh, models. Oke, kontak models. Oke. Selanjutnya nanti kontak ini bakal kita coba. Jadi kita buat dulu kontak sama dengan. Oh ya, di sini belum ada wait asing ya Pak. Nah, kita buat dulu asingnya, wait-nya intik find. Oke. Ntar ya aku bungkus dulu ini ke asing handler. Oke. Asing handler. Sip. Terus kontak ini bakal kita lanjutin di sini. Sekarang kita coba dulu untuk get-nya. Harusnya dia masih kosong. Oke, dia kosong ya. Ini benar ya, walaupun kayak gini. Tapi karena itu kita kan belum belum post sama sekali kan, masih di database kita ini masih kosong itunya. Nah ini nanti kita buat sendiri my contacts ini. Nah ini, nah kita bisa lihat dokumennya masih kosong, skemanya, indeks sama skemanya masih kosong. Nah skemanya ini yang kita buat tadi. Jadi kita bukan buatnya di dalam sini, tapi kita buatnya langsung di kode kita, gitu. Nah, kontaks. Nah, kontaks tadi kalau kita lihat di sini ada kontaks kan. Kita buka lagi untuk kontak SK. Nah, kita buat skema kita tadi di dalam file kita tuh nanti kontak ini pas dibaca sama MongoDB, dia langsung bawa otomatis. Dia bawa otomatis folder namanya kontaks. Bukan folder sih, tapi ya tapi sebut aja kontaks. Nah, jadi dia jamak. Jadi itulah kenapa pakai bahasa Inggris sih disaranin karena si MongoDB-nya bakal buat otomatis nama jamak dari
si model ini, si skema yang kita buat ini. Jadi kayak kontak, zamannya kan kontaks. Nah, dia bakal buat sendiri, terus dia bakal masukin ke dalam sini kalau kita buat post. Oke, selanjutnya itu kita bakal add kontak ya di sini. Add kontak, berarti ini kan udah ada ini kontaknya, add name, address, sama number. Oke, selanjutnya itu berarti tinggal kita ambil aja langsung. Berarti kita buat konteks, kontak aja, add kontak ya. Teks itu sama dengan, nah ini sama aja ya, wait juga, kontak, tapi create kalau aku nggak salah buat create. Nah, kita akan ngepasin objek di sini. Itu objeknya itu karena kita udah dapetin ini karena name, address, sama number, berarti tinggal kita masukin aja ke dalam sini. Nah, kalau kita JS6 itu, kalau dia sama, berarti tinggal buatnya kayak gini aja namanya. Name, address, koma, number. Nah, dia langsung otomatis ngambil yang ini. Name, address, number. Sama aja kayak kita buat gini, name, titik 2 sama dengan name. Nah, ini sama aja kayak gini. Biar singkat, kita langsung aja buat name, address, sama number. Oke, selanjutnya kita kirim ya. Sekarang lihat kontak, kita lihat berhasil atau enggak. Harusnya berhasil, sini udah ada asing, udah ada wait. Paling ini aku ntar kita tes dulu. Kita post, coba query, kita kirim. Oke, berhasil ya, kita lihat di sini. Dia punya ID, terus dia udah bisa buat. Nah, created ad sama update ad ini dapat dari mana? Dapatnya dari tadi kita buat itu ya, buat di sini timestamp through. Nah, itu bakal nge-generate otomatis dia untuk ngasih tahu kalau kita kapan buatnya di sini. Tepatnya tanggal 2023. Nah, itu nanti dibawa otomatis sama dia. Ini versinya diawain aja. Ini juga otomatis dikasih. Nah, kalau kita get lagi sekarang, nah kita udah dapetin ini, udah ada arahnya. Mungkin kita buat lagi ya, ganti lagi misalkan Hafiz Jalan KM, misalkan KM 9, 8, 3, sembarangan aja lah. Terus kita send lagi, nah itu bisa. Kita lihat lagi, nah oke udah berhasil lah. Kita udah berhasil buat get, kita juga udah berhasil buat post di sini. Oke, nextnya kita bakal, oke, taruh lagi ya, waktunya. Oke, lagi. Nah ini, nah sekarang kita bakal get kontak yang ID ya. Gimana caranya kita buat yang ID? Itu sama aja sih sebenarnya. Jadi kita buat aja get kontak, terus wait-nya jangan lupa, kontak lagi, find by ID. Nah, terus ini dapat dari mana? Dapat dari request, dapat dari parametersnya, dapatnya dari ID. Oke. Terus mungkin aku tambah handling error, tapi aku nggak tahu bisa atau enggak handling errornya. Kita coba aja dulu. Oke, get kontak, terus kita konsol. Jangan konsol ya, di throw error aja. Status itu, ntar aku lihat dulu ya di errornya. 403 ya, oke, 403 not found, terus kita kirim throw new error. Copy aja ini, throw new error, contact is not found, oke. Terus setelah itu apalagi, kita bakal kembaliin, kita lihat. Oke, kita lihat sekarang kalau dia ada mana ID-nya ya. Nah ini kita copy, kita slash, kita get. Oke, dia bisa ya, sekarang udah bisa dapetin. Terus kalau gimana kalau kita ganti jadi satu? Kan nggak ada kan? Nah, dia bakal throwing error. Your contact is not found, contact is not found. Oke, udah bisa ya. Next-nya kita bakal update ya. Nah, update-nya agak ribet sih. Tapi kita copy aja dulu ini. Nggak masalah. Nah, jadi update ini dia tuh bakal nerima ada dua ya di dalamnya. Jadi misal kita update kontak, pakai kontak, titik find, ntar aku kalau lupa ingat, find by ID and update kalau nggak salah. Kayaknya bener sih ntar. Nah, dia bakal ngembaliin dua. Pertama itu adalah ID-nya, si ID tadi get kontak berarti ya.
eh get kontak sama body tadi. Jadi request titik bodinya kita ambil kayak gini kan tadi. Nah, ini. Karena kita mau ngupdate kan apa body yang baru. Terus kita simpen dulu di sini. Tapi kayaknya aku agak rancu ya. Ntar aku lihat dulu. Di kontak controllernya, kita lihat ya. Oke, untuk yang update-nya. Oke, dia langsung request Params ID ya, bukan lihat dari sini. Oke. Jadi request Params ID. Find by ID and apa aku salah juga ya? Oh, bukan objek, sorry. Oke. Jadi bukan objek ya, langsung aja. Terus satu lagi tadi ada yang true tadi itu ada new true. Oke. Jadi ini bakal ngebuat ketika kita ngupdate ini dia langsung naik ke atas di dalam urutan arraynya. Yang kita langsung kita coba aja ya update kontak. Oh ya belum ada wait. Ini juga harus wait karena ini komunikasi langsung sama database-nya. Terus kita cek lagi di update kontak. Kita get dulu. Aku mau lihat mana yang mau aku ubah. Nah ini coba yang Korea aku ubah. Kita put ganti jadi Kevin misalkan. Kita lihat oke udah diupdate sekarang. Kita get lagi. Kita lihat. Oke sekarang udah nggak ada lagi ya. Kalau tadi udah dijadiin Kevin. Oke berarti berhasil ya update-nya. Sip, sip. Oke next kita bakal coba untuk delete kontak. Delete kontak tuh harusnya sama aja ya. Jadi kita harus ngambil get kontaknya. Nah habis itu tinggal wait di sini. Oke. Wait kontak titik remove. Kita lihat di sini dulu delete kontaknya gimana. Masih ada kontak. Terus kita ganti. Oke. ID ntar aku ngecek dulu ID yang mana mau aku hapus. Coba ini kita get ada nggak? Kita delete. Oke. Harusnya berhasil sih. Dia walaupun loadingnya lama. Tapi ini juga aku juga kurang yakin ya. Soalnya wait frame of ini agak lama juga. Coba kita ganti. Ayo delete kontak. Oke. Paling nanti aku update sih untuk perubahan kodenya itu gimana. Kita wait. Kemudian kayaknya servernya sih ini. Coba lihat ya. Oke. Ya kayaknya servernya sih agak nge-lag ini. Soalnya tadi bisa sih. Oke, mungkin itu ya untuk sekarang. Mungkin dia kontennya mungkin aku belum bisa tunjukin bisa atau enggak. Tapi untuk sisanya kita udah bisa ngeliatin kalau ini udah berhasil. Kita udah buat sebuah API sederhana yang nerapin model sama kontrol tinggal view-nya berarti nanti untuk ke front end-nya kan berarti. Tapi kita udah bisa buat itu sih. Kalau kalian mau langsung buat kayak aplikasi front end-nya kalian hubungin, kalian udah bisa pakai API ini. Karena ini udah pakai database, kita lihat kan. Udah connection, terus kita udah buat model. Kita juga udah buat error handling untuk error-error yang ada yang bisa kita kirim aja. Kita juga udah nerapin proses dua sih sebenarnya, MVC, model sama controller. Walaupun nya belum, karena itu harus pakai front end. Terus kita juga udah buat routes ya untuk nyelesain ini. Sama servernya juga kita udah bisa lihat udah linear ya servernya. Jadi kita udah bisa pisahin mana yang harus di routes, mana yang harus di model, mana ada yang harus di controller. Oke. Mungkin dari aku cukup ya, udah semuanya. Tinggal ya tadi koneksi tadi. Mungkin aku kembalikin ke MC.
Oke, baik. Terima kasih, Kak Zidan. Boleh buat teman-teman jika ada pertanyaan, langsung raise hand atau ketik di kolom komentar. Oke, aku mau nanya dong. Halo, tes. Kalau iya, silakan, Kak. Oke, aku mau nanya nih Dan. Mungkin basic sih. Tadi kan milih untuk itunya apa sih? Ada pilihan tadi, ada AWS, ada Google Cloud, ada Zika lagi tadi itu. Nah, pertanyaan aku kenapa mungkin kau sendiri milih menggunakan AWS gitu? Apa kelebihan AWS dibanding Google Cloud? Oke, Oke, makasih. makasih gede. Jadi sebenarnya di MongoDB itu memang dibebasin guys, kita nak pakai Google Cloud atau pakai AWS. Jadi selama aku pakai itu ya, aku pernah pakai Google Cloud. Aku nggak pakai satunya lagi tadi. Tapi aku udah pakai Google Cloud sama pakai AWS. Dan sejauh yang aku coba untuk AWS sendiri itu karena nggak tahu ya, server Singapurnya itu lebih cepat sih dibandingkan yang di Google Cloud kalau kita pakai servernya juga. Tapi walaupun gitu, itu juga cuma untuk itu aja sih, untuk tutorial aja. Dan kalian memang dibebasin. Aku nggak maksain kalian harus pakai yang mana. Tapi di Google Cloud juga, kalau nggak salah kemarin pas aku buat, dia itu ada cluster untuk Jakarta. Jadi mereka punya server Jakarta juga. Dan ya itu eh, kadang cepet, tapi kadang juga pas aku pakai kemarin itu ada kayak error juga sih di dalam aplikasinya, di dalam itunya MongoDB-nya pas aku pakai di server Jakarta, nggak tahu karena tempatnya mungkin. Nah, jadi untuk AWS sendiri itu aku pakai karena memang servernya sendiri itu lebih cepat dibandingkan yang Google Cloud itu. Kalau di aku sih, itu gede. Oke, oke. Makasih Dan. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Kak Zidan. Jika ada masih pertanyaan, boleh langsung ditanyakan ya. Kak, izin bertanya. Silakan, Kak. Kak, mau tanya, jadi kalau mengintegrasikan antara front end dan back end-nya itu gimana ya, Kak? Kasih. Oke, thank you Rizky pertanyaannya. Jadi untuk integrasi sama front end sama backend itu kita kan udah punya buat API nih, udah ada API-nya, tinggal kita panggil aja berarti API-nya kan. Jadi mungkin aku tunjukin aja ya contoh kodenya kalau kita mau manggil itu. Tapi ini bukan HTML sih, ini pakai React. Tapi nggak apa-apa. Ntar. Hmm, aku izin share screen dulu. Kode. Oke, udah kelihatan ya. Jadi gini, kalau kita pakai React, kita ada paket yang namanya Axios, tapi bisa dipakai juga sih dia vanilla, nggak masalah. Kodenya nggak jauh beda. Nah ini contoh kalau kita mau pakai manggilnya lewat API tadi, kita buat sebuah file, terus kita file itu sendiri. Oh bukan ini file, bentar. Itu ada file mana ya di konteks, nah di konteks ini. Nah ini ada contohnya, ketika kita mau ngambil, ntar aku liatin yang get ya. Mana get? Ini masih update semua. Nah ini. Jadi nanti kita bakal manggil si API tadi. Caranya sama kayak kita membuatin aplikasi kita tadi. Nah ini kita pakai wait, async wait juga karena kita komunikasi sama backend kan. Berarti kita harus nunggu. Nah terus sama endpointnya juga sama. Ada super exam tadi ada endpointnya. Nah itu aku editnya tuh di dalam environment tadi. Kalau kalian lihat di environment kalian, bukan ini. Nah, di environment ini, nah kalian bisa lihat sini ada database-nya, ada arah ke portnya, sama arah ke connection-nya. Ini langsung ke database-nya. Kita langsung pakai backend. Nah, itu juga ketika kita pakai di respon ini ya, di mana tuh? Oh, hilang. Bentar. Di out context. Nah, di sini pas kita login misalkan. Nah, itu bakal mengakses ke dalam sana. Jadi kita cuma manggil link-nya aja di sini. Kalau kita lihat sendiri ya, di responnya ini. Kita cuma manggilnya link aja, terus kita ngirimin data. Nah, nanti di belakang layar, DBA itu yang bakal ngolahinnya. Terus kalau dia benar, maka dia akan nge-return sebuah JSON. Nah, ini JSON ya. Jadi udah di converse
ya di parsing datanya itu jadi JSON. Terus kita bisa pakai data tadi. Data tadi itu bakal dipakai di dalam folder message ini. Nah, itu tinggal ditampilin aja. Misalkan kayak di penguji ini. Nah, ini file explorer ini fungsi get ya. Jadi, nah, itu ada get-nya. Jadi aku masuk ke get, eh, method get, terus aku manggil ke backend yang ngasih taunya. Aku mau ngambil data dari admin explorer. Nah, nanti dia bakal ngemain data. Ini bentuknya JSON. Nah, gitu. Jadi kalau kita pakai vanilla juga bisa. Dia nggak jauh beda sih. Kayak ini nih nggak bakal jauh beda. Cuman mungkin nggak ada use effect ini. Cuman ininya aja. Tapi bakal sama. Jadi kita ketika kita udah buat endpoint, kita udah buat API backend tadi. Nah, terus kita mau ngubungin frontend-nya, kita cuma tinggal panggil aja si link-nya tadi. Dalam hal ini localhost. Kalau kita masih di localhost, kita tinggal panggil aja localhost-nya. Localhost 3000, gantinya gini jadi http titik dua localhost titik 23000 slash apa namanya, kalau apa admin explorer kan, nanti dia bakal proses, terus bakal disimpan dalam respon. Nah, nanti dia akan menyimpan data-data yang kita kirim tadi. Kalau di konteks kontak tadi kan, kalau kita lihat, balikin lagi, terus kita buka yang tadi lagi. Nah, ya nanti pas dia get, dia bakal langsung akses ke sini, ke server ini. Kalau endpoint-nya sama, tadi kan ada admin kan, kalau ini admin sama penembak misalkan. Nah, kalau endpoint-nya sama kayak ini, dia pasti langsung terhubung, langsung masuk ke dalam router kontak terus ini. Terus dia bakal ngecek bener nggak get-nya. Kalau bener, dia bakal masuk ke sini, terus dia bakal find sendiri ke database. Jadi ketika di frontend itu bakal lebih simpel sih, soalnya dia cuman prosesnya try and catch aja. Kita cuma manggil linknya aja. Yang bakal sulitnya itu di frontend itu bakal ngolahnya itu, ngolah datanya itu. Gimana cara kita dapetin datanya, terus kita bisa nampilin di sisi usernya. Nggak mungkin kan kita ngasih usernya itu kayak objek JSON kan. Pastinya usernya nggak mau baca kayak gitu. Harus sebetulnya harus bagus kalau di front end kan. Jadi gitu sih kalau cara manggilnya. Mungkin kita bakal next pertemuan kita bakal bahas yang full stack gitu. Tapi kita nggak bakal pakai React tadi, kita bakal pakai vanilla aja. Gitu. Gimana? Udah jelas belum? Paham, Kak. Kasih ya, Kak. Oke. Terima kasih Kak Zidan. Boleh teman-teman jika masih ada pertanyaan. Baiklah, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Eh, Boleh dilanjutkan saja Kak untuk sesi kesimpulan dari materi yang telah dipelajari. Oke, mungkin untuk kesimpulannya sendiri nggak banyak ya. Jadi kita udah belajar nih. Kita dari pertemuan kita yang kemarin kan sesi pertama itu kita udah belajar front end. Terus kita udah belajar HTML itu sama JavaScript. Kita juga udah belajar, sekarang udah belajar back end. Kita juga udah belajar cara hubungin database ke API kita. Kita juga udah tahu gimana caranya untuk handling error, dan sisanya berarti tinggal kita cara untuk hubunginnya gimana biar antara si pelayan, koki sama pelanggan itu dapat saling berkomunikasi. Jadi tinggal itu sih. Tapi kita udah tahu, kita bisa lihat sendiri gimana cara backend atau koki itu bekerja. Kita juga udah tahu gimana cara kita sebagai pelanggan atau user itu ngelihat, dan kita juga udah tahu sebagai pelayan gimana cara kita buat sebuah tampilan yang menarik. Eh, itu aja sih mungkin kesimpulan untuk materi kita selama ini. Thank you. Oke, terima kasih Kak. Boleh Kak dijelaskan terkait tugas yang Kakak berikan? Oke, untuk tugasnya sendiri itu ya simpel aja. Jadi kalian boleh buat tolong buat API sederhana yang nerapin REST API. Jadi kayak ada get, post, update sama delete tadi. Dan mungkin nggak opsional aja ya kalau kalian mau buat database karena memang agak sulit. Tapi kalau kalian mau pakai database itu lebih bagus lagi. Biar bisa lihat gimana caranya kalian buat real data, dan itu juga bisa dipakai untuk kalau kalian mau kerja nanti. Karena itu pastinya pakai database kerja nanti gitu kan. Tapi untuk sekarang yang harus itu buat aja REST API pakai Express dan Node.js, dan dia di dalamnya ada metode get, update, post sama delete. Udah itu aja. Oke, baik. Terima kasih. Diinformasikan untuk link pengumpulannya akan dikirim di kolom chat dan akan dikirim ulang di grup kita ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya masuk ke acara pemberian sertifikat
kepada narasumber Kak Zidan Muhammad Arkan oleh Ketua Pelaksana. Kepada panitia perkap dimohon untuk share screen, dan untuk panitia pubdoc dimohon untuk mengambil dokumentasi dan jangan lupa memberi aba-aba. Kepada Ketua Pelaksana yang diwakilkan oleh Wakil Ketua Pelaksana Muhammad Rizky Febrian, kepada Rizky kami persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada MC. Jadi di sini Kak, saya mewakili Zaha Mahani Putoi selaku Ketua Pelaksana, yaitu saya sendiri sebagai Wakil Pelaksana dari SKIT Innovation ini. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kak Zidani Akan karena telah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk memberi kami sebuah pelatihan, terutama dalam back-end development ini. Di sini kami ingin memberikan sertifikat sebagai tanda penghargaan kami kepada Kakak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kontribusinya Kak. Eh, Kepada tim publikasi dan dokumentasi, mohon dokumentasinya. Baik, sudah Kak. Terima kasih banyak Kak atas kesempatannya Kak. Eh, saya kembalikan lagi kepada MC. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan pembacaan doa penutup oleh panitia pembaca doa M. Razil Miroza. Kepada Razal kami persilakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup acara hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan kita yang telah kita laksanakan hari ini. Marilah kita awali dengan baca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia ini kami hadir di sini, kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan telah berakhir kegiatan ini, kiranya ya Allah Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami, terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan minta kami ini ya Allah. Allahumma firli wali walidayya warhamhu kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, saatnya kita memasuki sesi dokumentasi. Dimohon untuk para peserta untuk menghidupkan kamera. Dan kepada panitia pubdoc, silakan mengambil alih dan jangan lupa memberikan aba-aba. Baik, akan dilakukan dokumentasi. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih udah
Terima kasih panitia. Tiba saatnya kita telah berada di penghujung acara. Rekan-rekan yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian acara SKIT Innovation yang kedua pada hari ini telah selesai dan berjalan dengan lancar. Saya mewakili panitia penyelenggara acara ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Zidan dan para peserta yang telah begitu semangat mengikuti serangkaian acara hari ini hingga selesai. Terima kasih juga kepada panitia yang telah bekerja sama dengan baik. Diinformasikan kembali bahwasanya kita akan masih berjumpa kembali pada pertemuan ketiga pada bulan Juli 2023. Terkait info selanjutnya akan di-follow up kembali di grup WhatsApp yang tersedia. Besar harapan kami agar kita dapat bertemu kembali pada pertemuan ketiga dengan materi lanjutan dari instruktur kita, serta diharapkan materi yang telah diberikan pada pertemuan kedua hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Siti Latifah, selaku Master of Ceremony, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang terjadi selama rangkaian acara pada hari ini. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Zidan. Terima kasih Terima semua. kasih.